Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herigen. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Syekh Ali Jaber santuy aja, malah Yahya Aloni yang kepanasan. Langsung nonton videonya, besok akan kita komentari. Shalom semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melihat satu video perbandingan sebenarnya antara dua orang yang penting untuk kita ketahui. Akhir-akhir ini kan sempat ada persoalan ya, artinya ada seorang ulama yang mana beliau ditusuk oleh seseorang yang katanya orang ini gila. Tapi saya tidak tahu kebenarannya, saya tidak tahu kebenarannya benar apakah dia gila apa enggak, itu bukan urusan saya guys. Tetapi mengenai persoalan ini, Ntar saya mau tunggu dulu guys ya. Ini kan memang Luis ini nggak tahu apa-apa dia. Jadi rentetan dari penusukan Syekh Ali Jaber itu berkenaan dengan sejarah panjang ya Indonesia sendiri, dimana kita pernah mengalami ya pemberontakan G30 PKI, lalu pemberontakan PKI Madiun gitu kan, dimana PKI ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan orang beragama gitu, terutama yang paling gigih mempertahankan agama kan itu agama Islam, karena Indonesia mayoritas Muslim, mereka yang paling gigih. Para ulama, para santri itu selalu selalu berusaha untuk memerangi PKI gitu kan. Jadi ini berkaitan dengan sejarah panjang Indonesia itu sendiri, dan Luis itu tidak paham gitu ya kan. Jangan tentang sejarah panjang Indonesia pertarungan antara umat Islam dengan PKI ya. Tentang Islam aja Luis nggak paham gitu. Jadi di sini nih Luis nih dia nih hanya melihat pada kejadian penusukannya saja gitu. Dia nggak tahu apa problematika sejarah fisiologis mental umat Islam dalam menghadapi hal seperti ini. Dimana sebelumnya itu pernah saya sampaikan ya, pernah kita tahu ada banyak berita tentang penusukan ulama gitu kan, ulama yang dibunuh gitu kan, di beberapa waktu yang lalu gitu, yang dikatakan itu orang gila gitu kan. Padahal kalau diselidiki ya, itu ulamanya nih bisa bela diri guys gitu. Jadi kok bisa dengan mudah dibunuh oleh orang gila gitu, dilumpuhkan, itu kan masuk akal. Orang gila ini kan percuma dong orang belajar bela diri, bisa dibunuh dengan mudah gitu. Dan ulama dan orang gila ini pun kok bisa dia tuh milih-milih orang gitu guys gitu kan. Kenapa nggak yang lain, kenapa masih ulama? Ini tuh ada banyak kejadian, maka sampai buat ada program di ELC itu kan, dan juga bahas yang dan banyak topik lain yang membahas hal itu. Kenapa kok orang gila tuh menyasar ulama gitu? Ini aneh sekali. Juga beberapa waktu lalu juga ada kejadian kayak ulama santet ya, ada orang dukun santet. Kalau Anda pernah dengar kisah itu ya, sejarah itu dukun santet, di mana itu ditengarai mereka ini sebenarnya bukan dukun santet tapi difitnah. Jadi mereka ini ternyata orang yang hidup di zaman pemberantasan G30 PKI itu, mereka tuh adalah orang-orang yang berjasa besar untuk menumpas PKI. Ya, ketika mereka sekarang ini kan mungkin ada dendam lama dari PKI itu, jadi mereka itu dibunuh dengan tuduhan dukun santet, sehingga masyarakat itu percaya dan tidak peduli dengan mereka ini gitu. Kan dilihat dari umurnya, ketika itu mereka muda di Ansor dan muda di organisasi Islam yang untuk melawan penumpasan PKI guys gitu. Dan lama, dan juga banyak sejarah lainnya gitu kan. Jadi bagaimana kekejaman PKI terhadap umat Islam, membanting umat Islam, para santri, ulama dibunuh dengan cara keji, bahkan jenderal pun Anda tahu gimana. Nah itu Luis pasti itu nggak paham dia hal itu gitu. Makanya umat Islam tuh marah ketika ulama diganggu gitu, karena mereka tahu siapa lagi kalau bukan PKI gitu kan, atau komunis gitu. Kalau memang itu orang gila ya dibuktikan gitu kan, karena aneh kalau orang gila tuh bisa menarget orang gitu. Karena orang gila tuh guys ya, orang rame tuh, tapi kok bisa dia bisa dia tuh sekian ramai orang itu, bisa dia tuh ambil orang yang di tengah gitu. Karena dia kan tentu melewati kerumunan orang gitu. Apa dia nggak melihat orang pertama atau berikutnya? Kenapa sih harus orang yang jauh di tengah-tengah itu guys? Harus melewati orang banyak gitu. Dan lagian dia memang waktu ada olah TKP itu kan nampak dia mempersiapkan diri di rumah dan bawa pisau gitu kan, masih ngajak ke lokasi gitu. Jadi ini bukan orang gila namanya. Orang gila tuh nggak mungkin punya planning seperti itu gitu, perencanaan gitu kan. Nah ini Luis ini dia kalau membedah sesuatu tuh dia harus melihat dulu asal muasal dan sebabnya gitu. Nggak bisa langsung lihat
ini orang tusuk ini orangnya begini, yang tusuk tuh slow, yang itu tusuk marah gitu. Dia nggak bisa lihat begitu, ya kan? Dia nggak tahu. Jadi orang yang layak untuk komentar ini adalah saya atau umat Islam lainnya yang tahu tentang sejarah bagaimana pergulatan PKI dengan umat Islam Indonesia dengan para ulama tentunya. Nah, Louis ini tidak berhak dia nggak tahu tentang hal itu, tapi dia nyerocos sih kan, ikut campur aja gitu. Ini San Luis besar tuh hal seperti ini gitu guys, nggak tahu apa-apa tapi sok tahu, sok pintar, dan akhirnya gagal paham. Nah, dia nggak tahu kenapa nih orang tuh kok bereaksi seperti itu, kenapa nih orang kok seperti ini gitu, itu dia tidak ketahui gitu. Dia hanya melihat orang tuh buruknya saja gitu kan. Kalau dia paham tentang sejarah ini, dia melihat bagaimana kekejaman yang terjadi pada umat Islam dan ulama, dia tidak akan ngomong seperti ini gitu. Makanya saya kasih tahu di video ini biar dia tahu. Kita lanjutkan videonya guys. Ada dua sikap yang ditunjukkan oleh dua orang yang berbeda. Kali ini saya akan menunjukkan satu sikap yang dilakukan, yang diberikan atau respon yang ditunjukkan oleh orang yang kena tusuk sendiri ya. Dan ada respon dari orang yang sebenarnya nggak kena tusuk, tapi justru yang ngamuk-ngamuk yang nggak kena tusuk. Yang kena tusuk santuy, tapi yang nggak kena tusuk ngamuk-ngamuk. Nah, kita akan lihat. Tapi yang ngomong ini lebih nggak santuy lagi itu, ya kan? Kalau Ustadz Yahya Waloni mengomentari Ustadz Syekh Jaber masih ada poinnya, yaitu sesama ulama. Ustadz Yahya Waloni itu prihatin apa yang menimpa saudara dia, ya, saudara seiman, seagama, ulama Syekh Jaber, gitu kan, sesama ulama. Dia prihatin dan marah dengan apa yang menimpa Syekh Jaber. Tulis ini bukan siapa-siapa, bukan sesama satu saudara-saudara iman, bukan satu bukan seagama, bukan satu ulama gitu kan, bukan seulama, tapi sok ikut campur gitu dalam artian ya menjelek-jelekkan Ustadz Yahya Waloni. Dari sini yang harus kita dan ini memang agenda mereka memang seperti itu, bagaimana supaya menjelek-jelekkan ulama-ulama kita, masuk para mualaf kemarin kan, saya sudah buat videonya, ini agenda besar mereka, dan saya buka kemarin kan di video sebelumnya. Hati-hati guys ya, lanjutkan lagi videonya. Respon dari dua orang yang berbeda ini, nanti silakan kalau teman-teman mau bikin responnya juga silakan. Oke, langsung aja ke videonya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Mas Dedi dalam kesempatan ini. Guru tercinta Mas Miftah, alhamdulillah. Pertama saya bersyukur qaddar Allah wa lataf. Takdir Allah itu sangat lembut dan Allah selamatkan. Dan bagi saya ini pengalaman baru. Pengalaman itu Pengalaman baru. Karena selama di Indonesia sudah 14 tahun dapat saya menyakiti orang, mau agama manapun atau mau kelompok manapun, dapat saya suka bahas latar belakang. Jadi saya selalu berusaha menjadi orang baik, terutama suci hati. Tidak mau kadang-kadang ada orang suka mau. Nah gini ya, saya mau jelasin dulu guys, yang sampai sejabat ini yang kita salah paham ya. Maksud beliau ini adalah bukan berarti orang yang tidak seperti beliau ini nggak baik gitu ya, dia salah paham dulu. Maksudnya tuh beliau tuh pengen yang ya seperti itu gitu. Dia tuh hanya ngurus bagaimana internal umat Islam nih, supaya gimana orang generasi Islam nih bisa hafal Quran gitu, bisa menyatukan Quran dengan hatinya, dengan dirinya, sehingga dia hafal dan paham maknanya. Itu concern Syekh Jaber gitu. Jadi tiap ulama nih ada tugas dan peran masing-masing. Nah kalau kayak Ustadz Yahya Waloni itu jelas dia tuh membela nahi mungkar gitu. Dia ngurus internal dan eksternal. Jadi beda pakemnya beda guys. Jadi kalau ibaratnya kalau negara dia ada yang bagian dalam negeri ya, ada yang ngurus luar negeri. Ada yang main hankam, ngurus dalam dan luar gitu. Jadi bagaimana dalam negeri aman, luar negeri aman gitu. Jadi ada 3 bagian kan, itu dalam mengurus suatu negara. Bagian ngurus suatu agama. Ada yang khusus bagian internal, kayak departemen dalam negeri, khusus hanya dalam negeri semua. Lalu ada lagi departemen luar negeri,
khusus urusannya luar negeri semua. Ada lagi departemen yang pertahanan, Hankam, urusannya dalam dan luar negeri gitu. Jadi Ustaz Waloni itu urusannya adalah kayak Hankam itu, urus luar dan dalam gitu. Nah, kalau Syekh Ali Jaber fokus untuk pembinaan generasi muda Islam yang Qurani gitu, yang hafal Quran. Jadi perlu dibedakan posisi keduanya guys. Jadi maksudnya ini adalah Syekh Ali Jaber yang bilang sebenarnya ke kita kalau dia tuh urusannya dalam aja gitu. Bagaimana fokus dia tuh menjadikan masyarakat Islam ini, muda kita nih hafal Quran, itu aja fokusnya. Ya kan, berakhlak baik gitu kan. Nah, kalau dia ini tidak, dia bagaimana mengcounter pesaiwar ya kayak Louis lakukan ini dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi urus internal dan eksternal juga gitu guys. Bawa cerita, apalagi isinya gosip atau udah mau dengar. Saya udah mau dengar. Biar hati saya sama. Kalau saya dengar menjelekan orang atau fitnah orang, pasti namanya manusia ke bawah. Betul. Lebih baik tidak usah dengar. Oke. Jadi Syekh Ali Jaber dia justru mengatakan bahwa lebih baik nggak dengar orang-orang yang ya suka gosipin orang atau lain-lain dan akhirnya dia terbawa emosi. Nah kalau Ya kayak dengan Louis ini kan termasuk yang ini nih, dia nggak mau dengar nih, yang Louis ngomong ini nih, saya zaman nggak mau dengar. Tapi kita perlu tahu guys ya, karena kalau kita nggak dengar ya, kayak saya nih nggak dengar nih, ada juga nggak bakal tahu pada orang-orang kayak Louis yang nyerang agama Islam gitu, yang nyerang ulama gitu kan, dengan menjelekkan ulama yang diakui dia kemarin gitu, memang ada agenda gitu kan untuk membuka aib ulama gitu. Ini memang kita perlu waspada karena ini. Jadi kita tuh tahu untuk kita tuh mengantisipasi, jangan sampai kita nggak tahu jadi kita nggak antisipasi. Makanya ada urusan-urusan umat itu yang harus diurus orang berbeda gitu. Syekh Ali Jaber urusannya internal, hafiz Quran. Ini baru mengenai permainan dari pemikiran gitu, perang pemikiran istilahnya gitu. Nah itu yang tugas yang diemban oleh Ustaz Waloni. Ini beda pakem guys. dari sini kita dengar bahwa beliau itu adem banget ya ngomongnya ya. Yang artinya nggak ada kayak kebencian. Bahkan ketika ditanya sama Om Deddy nih, ditanya ada gimana perasaan Syekh Ali ketika ditusuk, dia bilang saya santai aja katanya gitu guys. Karena memang santai. Nanti di video terakhir saya akan tunjukin respon dari Syekh Ali sendiri yang adalah korban dari penusukan itu. Dan kita akan lihat dan dengar respon dari seseorang yang sebenarnya dia sendiri nggak kena tusuk, yang nggak tahu persoalannya bagaimana, tapi beliau malah ya. Ini saya sampaikan dulu ya, Ustaz ini memang nggak kena tusuk, tapi dia tahu persoalannya. Dia membaca sejarah dan dia paham sejarah, sama kayak umat Islam lainnya. Justru nggak tahu nih Louis gitu, bahas-bahas lagi ini dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dikatakan Louis Ustaz itu nggak tahu apa-apa, apalagi Louis yang bukan siapa-siapa gitu, bukan sesama ulama ya kan. Bukan sesama saudara seiman gitu ya kan. Nah, yang tentunya beda lah. Kalau Louis mungkin pendeta diganggu mungkin dia marah gitu, tapi kalau Ustadz diganggu siapa dia, karena dibilang kan nggak penting urusannya, bukan urusan dia gitu kan. Dia nggak mau tahu itu orang gila apa enggak, karena emang nggak penting bagi Louis, karena dia itu Syekh Ali Jaber itu kan pendeta dia gitu guys. Itu logikanya loh. Tapi dia nggak penting dibahas dia gitu. Nah ketika Ustadz ini membahas malah dia bully itu guys. Di situ pemikiran Louis ini agak aneh menurut saya guys. Yang harus kita jawab di video ini gitu kan. Begitulah, nanti nilai sendiri lah ya guys ya. Kita langsung aja nonton videonya. Penusukan ulama besar kepada tokoh Islam, kepada Syekh Ali Jaber yang dilakukan oleh pengikut-pengikut komunis. Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Mendengar peristiwa ini darah kami mendidih. Dimanapun saudara-saudaraku berada, ini adalah merupakan sebuah peringatan yang keras. Terhadap para ulama adalah mereka yang anti terhadap Pancasila,
mereka yang anti terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Karena Syekh Muhammad Ali Jabir bersentuhan erat dengan kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim. Saya sebagai pribadi, hidup dan matiku adalah untuk Al-Quran. Nabi SAW, ku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua. Jika kalian berpegang kepada dua hal itu, maka kalian akan selamat dunia wal akhirat. Al-Quran dan hadis. Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Inal ulama warasatul anbiya. Pegang baik-baik itu. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Hei, orang-orang munafik, kami para ustadz ini sudah mewakafkan diri dan raga kami mati di jalan Allah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Saya yakin. Gini guys, ya, kamu kasih tahu Anda ya. Ini namanya yang sama jihad gitu. Jadi umat Islam itu adalah seperti lebah ya. Jadi dia tuh nggak mengganggu, tapi kalau sudah diganggu dia. Jadi ini adalah apa ya? Umat Islam ini seperti satu tubuh gitu. Ini kalau satu yang sakit, yang lain akan merasakan sakit juga gitu. Itulah saudaranya kita dalam Islam gitu. Nah ini tidak paham oleh Luis Pasitio ini itu guys, orang-orang seperti dia ini nggak paham itu gitu. Dan ulama kita ini memang sahabat pun beda-beda sifatnya gitu. Nah, ada yang seperti Umar yang keras, ada yang seperti Ali yang lembut, ya, ada lagi Abu Bakar yang ya disegani karena kejujurannya dan segala macamnya gitu. Jadi tiap-tiap apa nih beda peran dan fungsinya gitu. Nah, jihad inilah dulu yang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kita tahu dulu bagaimana Belanda dan Portugis itu membawa misi Gospel Glory ya, gospelnya itu Injil. Jadi mereka menyebutkan Injil Indonesia ya, berusaha untuk memurtadkan umat Islam Indonesia ya, karena mereka membawa misi gospel dan bisa lihat buktinya ada banyak dibangun gereja dari peninggalan Belanda dan Portugis ya. Di Indonesia masih banyak berdiri gitu. Itu bukti kalau mereka memang membawa pesan Injil, menyebarkan Injil dengan cara penjajahan. Nah, itu melawannya dengan jihad guys, jihad Allahu Akbar ya. Di mana di Bung Tomo ya, dan juga oleh perjuangan kita sebelumnya itu. Kalau tidaklah jihad itu ya guys ya, kita tidak akan mungkin kita tidak bisa meraih kemerdekaan, tentu dengan izin Allah juga gitu. Jadi bagaimana kita yang hanya dengan tangan kosong, kadang dengan bambu runcing melawan penjajah yang bersenjatakan meriam, senapan dan segala macamnya gitu. Bagaimana bisa masuk akal kita yang tidak punya senjata itu mengalah mesiu ya, bisa berani melawan mereka kalau tidak adanya jihad. Pikiran Allahu Akbar gitu. Ini nggak main-main dengan sejarah ini gitu. Lu harus paham sejarah kemerdekaan Indonesia, bagaimana Islam itu berjuang melawan penjajah Belanda yang agamanya itu dibawa oleh penjajah itu sendiri, agama lu sini ya, yang lu harus pahami, yang harus sadar itu, renungkan kalau agama lu itu dibawa oleh penjajah Belanda, Portugis gitu, disebarkan oleh mereka. Jadi ini itu termasuk noda kelam bangsa ini, penjajah Belanda, Portugis 3,5 abad gitu kan. Kalau belajar sejarah itu lama banget gitu guys. Nah, umat Islam itu melawan ya, karena Indonesia mayoritas Muslim, banyak umat Islam itu melawan para penjajah Kristen gitu, terutama agamanya kan, karena mereka membawa jelas mengisi 3 gospel, 3D, 3G, gospel glory, di mana gospel ini Injil. Jadi itu sama itu. Perjuangan Allahu Akbar melawan penjajah Belanda yang kafir, yang membawa misi Injil, itu luar biasa perjuangannya. Karena dengan jihad itulah mereka berani mengorbankan jiwa, bahkan harta dan juga jiwanya guys. Jadi jangan main-main. Jadi Indonesia ini punya sejarah panjang terhadap orang-orang kafir ya.
mulai dari kaum Kristen Belanda Portugis ya, juga penyembah matahari Jepang, sampai kepada kaum komunis yang tidak suka sama orang beragama. Ini sekali lagi di sini sejarah panjang yang harus pahami kenapa ada ulama kita yang Islam yang sangat sensitif dengan hal ini gitu. Nah, Luis harus paham hal ini, harus belajar, jangan asal buat video yang nggak ngerti apa-apa, hanya melihat perbedaan sikap lalu Luis sok tahu dan menyimpulkan tanpa melihat membedah apa yang terjadi sejak berabad-abad lampau hingga saat ini, guys. Ini namanya tidak bijak namanya. Pimpin, bila terjadi kurang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, saya paling depan. Saya marah dalam perjalanan dakwah fisabilillah Rasulullah. Nah, saya juga ingat Luis juga buat video kan, di mana ada pembubaran ibadah gereja. Itu aja Luis buat videonya loh, protes gitu. Nah, ini belum lagi ulama kena tusuk, ya kan? Pendeta kena tusuk, baru seperti itu. Juga ketika ada ulama membahas tentang Kristen, yang itu bahkan ada di Al-Quran ya, Al-Quran hadis membahas tentang Kristen, membahas tentang kalau Nabi satu bukan Tuhan, gitu kan, Yesus bukan Tuhan, membahas kalau Kristen adalah penyimpangan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa, itu dibahas di Quran. Nah itu Luis sibuk dia gitu kan, ngurusin itu gitu. Nah jadi Luis tuh nggak ngerti apa-apa deh guys. Dia berbuat hal yang seharusnya tidak dilakukan, ya enggak. Ini bukan Ustadz Syekh Jaber, bukan saudara dia seiman, bukan sesama ulama, ya nggak berhak dia kalau dalam segi strata ya, segi akal pikiran dia nggak berhak itu. Tapi kalau Yahya masih berhak, ya kan? Lagi berkaitan dengan sejarah panjang Islam di Indonesia, gitu kan? Bagaimana pergulatannya melawan penjajah Belanda hingga ke pemberontakan komunis yang sangat keji itu, guys. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau didampingi para sahabat yang mempunyai karakter yang berbeda. Tidak sama. Abu Bakar tidak sama dengan Umar bin Khattab. Utsman tidak sama dengan Ali. Allah takdirkan saya mengenakan juga jubah Umar bin Khattab. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Sudah terlalu sabar. Hei, para bajingan, para munafik, ganggu saya, Yahya Waloni, ganggu. Saya telah siap. Jangan kalian samakan saya dengan Syekh Ali Jabir. Saya telah siap. Syekh masih mengampuni kalian. Syekh masih sabar. Kami tidak sabar. Kematian itu yang kami cari. Hanya malaikat maut yang bisa kan langkah dakwah fisabilillah. Watun fisalahi auratun khairun minat dunya wa ma fiha. Nah, ini soalnya dia memang bidang dakwah. Dakwah itu menyampaikan internal dan keluar, guys. Dakwah itu luas cakupannya. Kalau Ustadz Syekh Jaber itu kan fokusnya bagaimana supaya generasi muda Islam ini hafal Quran. Jadi beda, fokusnya beda, guys. Jadi beda ya. Jadi lu harus paham itu. Apa beda dakwah, apa beda fokus hafiz Quran. Jadi beda sekali ya. Jadi bidangnya beda. Lu harus paham itu. Jadi ibaratnya kalau Ustadz Jaber ini kalau kayak bola itu dia striker, guys, gitu. Penyerang di depan. Jadi dia tuh tugasnya ya menyerang gitu. Maksud tuh menyerang itu kan adalah ada dengan filosofi bola ya. Menyerang adalah peran terbaik. Jadi dia tuh menyerang tuh dalam rangka bertahan gitu. Kalau lah semua itu bertahan, nggak ada nyerang, gimana dia bisa bertahan? Yang ada bukannya imbang, bisa jadi kalah karena kebobolan kan. Maka tiap itu harus ada penyerang, ada bertahan, ada pemain tengah. Nah, Ustadz ini adalah tipe penyerang gitu. Syekh Jaber mungkin kipernya gitu. Jadi semua tuh saling kolaborasi. Nggak ada kalau bola tuh semuanya back kiper kan nggak semuanya gitu. Harus ada pemain tengah, ada penyerang juga gitu. Itulah cara mainnya Luis. Luis sih nggak paham dia. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak ada sejarah orang kafir berani. Tidak ada sejarah munafik berani. Mereka hanya menyuruh tikus-tikus jalanan. Mereka hanya menyuruh para pengecut. Dan ini jangan dibiarkan. Apa yang akan terjadi pada dakwah saya? Bukan mati di tangan jemaah, mati di tangan saya. Camkan baik-baik itu. Bukan mati di tangan jemaah, kan mati di tangan saya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendidih jiwa saya. Marah saya. Marah. Saya tidak akan menghubungkan dengan seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Saya pribadi marah. Sudah keterlaluan. Sudah berapa banyak ulama kalian aniaya. Carilah pengajian saya ke rumah aniaya. Aniaya saya. Saya tunggu. Aniaya saya. Saya tunggu. Dan jangan pengecut begitu. Bikin di mana? Kita bertemu di hutan mana? Hah? Kalian anti kepada kami Ustaz. Saya akan koordinir Ustaz. Di mana kita perang? Jangan main belakang. Pengecut. Di depan-depan kita bermain. Nggak usah pakai pemerintah. Nggak usah pakai tentara. Nggak usah pakai polisi. Jujur kita bermain. Memang ya dulu tuh guys ya, kalau kita lihat sejarah ya, bagaimana PKI ini main belakang. Pernah ada kejadian dia para santri itu tipu. Jadi ada para gerwani itu yang berpura sejarahnya ya, berpura-pura sebagai santri lalu mengundang santri lain gitu kan. Di sana mereka dikasih minuman sehingga mereka tidak lemah dan tidak sendiri, akhirnya mereka dibunuh guys. Untung ada selamat satu orang itu ya yang menceritakan bagaimana kronologinya. Itulah yang ada di Pura Masal di desa Koco itu kalau tidak salah guys. Jadi memang di lama memang tabiat PKI itu seperti itu. Makanya kita udah paham gitu. Makanya saya ngerti apa yang disampaikan Ustaz ini, saya paham banget gitu, ya kan. Karena mereka pun tentu mereka memakai gerakan bawah tanah. Karena memang kalau Anda lihat ya, nampak banyak bukti-buktinya bagaimana keberadaan mereka tuh ada tapi tidak bisa dipegang gitu karena mereka belum berbuat gitu. Karena kalau orang berbuat misal gini nih, dia ngomong nih, aku bangga jadi anak perampok misalnya gitu kan, maksudnya apa coba? Kan ada yang ngomong aku bangga jadi anak PKI. Apa bedanya dengan dia ngomong aku bangga jadi anak perampok? Nah, kan kita tahu dia bangga dia anak seorang perampok gitu kan. Berarti dia membanggakan profesi bapaknya sebagai perampok gitu. Nah ini baru waspada. Cuma kita nggak mungkin kan nangkap dia gitu kan. Kan dia belum buat apa-apa guys. Nah itu yang sekarang ini yang dipahami Luis sedang lakukan ini gitu. Mereka tuh ada tapi nggak bisa kita tindak gitu. Karena mereka belum buat apa-apa. Mereka masih melakukan main cantik ibaratnya gitu. Main bawah tanah gitu kan. Jadi kita tahu mereka ada. Mereka tentang aku bangga dia anak PKI. Anak PKI masuk parlemen. Tapi tidak bisa ngapain. Karena itu kan mereka cuma ngomong aja gitu. Sebenarnya aku bangga jadi anak penjajah gitu kan. Nah, cuman bisa apa kita? Dia belum buat apa-apa gitu kan, belum ada bukti. Makanya yang bisa kita tuh lakukan menunggu kayak ini kan menunggu menunggu ada gerak-gerik atau apa, dan dia melihat ini membaca ini udah mulai ada gerakan gitu kan. Mulai ada hal-hal yang aneh bagi dia dan juga bagi kita semua ini aneh gitu. Kok bisa orang gila nyari target ulama gitu kan dengan perencanaan yang cukup matang gitu. Ini aneh sekali dulu kita guys. Koordinator kita cari siapa kiai koordinator kita. Kalian munafik cari juga. Di mana kita jumpa? Di hutan mana kita ketemu? Itu baru laki-laki. Jangan main belakang. Jangan memberat secunguk tikus-tikus yang tidak sholat. Muslim yang tidak beribadah kepada Allah. Laki-laki terus terang, kita ketemu di mana? Kami berjuang jalan dakwah ini bukan dunia yang terakhirkan, pulang ke akhirat. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Faqala Nabi SAW, orang mukmin tidak pernah mati, mereka pulang kampung. Sudah berkeliling, suasana yang bagaimana, yang sukar, sumpah di perjalanan, panas terik hujan, badai, sudah kami lewati lautan, gunung, dimanapun kami lewati. Dan kami terlatih dalam penderitaan, kematian. Kami mengajarkan orang kepada jalan kehidupan dan kematian. Kami tahu jalan ke sana. Jangan peralat orang yang tidak sholat. Munculkan diri kalian. Siapa sebenarnya kalian? Di mana kita ketemu? Di kota mana, di kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, di hutan mana? Saya dan para ustadz lain saya akan pimpin. Sudah keterlaluan kalian. Setiap kali ada kejadian langsung ponis gila. Nah untuk mewaraskan supaya hilang dari sakit gila, kasih ketemu. Di mana kita jumpa? Munculkan diri kalian. Munculkan, marah saya. Saya satu korps. Saya satu barisan dengan para ustadz. Marah saya. Hati-hati kalian.
Nah, saya selama berjuang tidak pernah meminta jamaah bela. Saudara-saudara kaum muslim bela. Muslim-muslim yang jujur, bukan yang munafik. Hei, kafir dan munafik. Kami tidak pernah takut. Hah? Di mana kita jumpa? Bikin, jangan main belakang. Bikin, saya akan pimpin juga. Di mana kita jumpa? Jangan main belakang begini, bikin kondusif negara ini. Kalau ada tidak senang dengan para ulama, tidak senang dengan para ustaz, jujur bicara. Di mana kita jumpa? Jangan main belakang. Anda bukan tidak tahu ini gerakannya sistemik, masif, terstruktur. Anti Al-Quran, anti hadis, anti ulama, komunis. Memang faktanya ada loh guys. Anda lihat beberapa waktu lalu itu di mana ada berita di TV di berita lah pokoknya, di mana suatu masjid itu di gambar silang, coret, bahkan sampai Qurannya pula gitu kan, yang itu siang hari gitu. Dan juga ada bagian lain di mana Quran dihina gitu kan, disobek, di al-toilet gitu kan. Jadi memang banyak sekali penisah Quran, bahkan di Belanda tuh juga ada gitu. Ini siapa lagi lakukannya kalau bukan komunis gitu, atau orang-orang kafir yang membenci Islam gitu guys, ya, atau kayak Iman Betontaran gitu. Jadi banyak sekali bukti yang faktanya gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang ngada-ngada gitu. Karena kami sebagai Islam membaca itu semua gitu. Kalau banyak orang-orang nggak suka dengan Quran, dengan hadis, dengan para ulama, dan tentunya mengincar mereka, bahkan juga mengincar umat Islam gitu kan, itu sangat banyak sekali. Dan itu kita bisa menutupi fakta yang terjadi, apalagi akhir-akhir ini semakin marak guys. Alhamdulillah terjadi pula pengajian Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah. Dan kami para ustaz tahu anak itu cuma disuruh. Anak itu cuma disuruh. Tapi saya seribu sayang. Bukan pengajian saya. Kalau pengajian saya, tangan ini tidak akan mati tanganku. Tak peduli saya mau masuk penjara. Berapa ribu tahun kalian penjara saya. Saya tidak peduli. Ini jamaah. Jadikan pelajaran yang begini. Berhentilah bermunafik di dalam Islam. Cintailah agama ini dengan... Maksud jawabannya gini, dia memberi warning ya, di siapa-siapa yang berani mengganggu ulama dengan secara struktur ya, karena memang ini sepertinya sistematis guys, karena ini orang kok aneh, ini tidak aneh sekali gitu, nggak mungkin tidak rencana gitu kan, spontan itu nggak mungkin gitu, karena ya seperti tadi ada perencanaannya dari olah TKP segala macam gitu kan, dan ini bukan sekali terjadi loh, udah sering terjadi sebelumnya gitu. Intinya adalah ini warning, kalau kau semuanya diam, mereka akan rela. Paling tidak mereka mendapat peringatan, orang-orang yang memang melakukan itu kan, merancang itu ya, karena ada gitu, mereka kan dapat peringatan dan mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan aksinya. Nah, ini kan termasuk cara penjagaan juga gitu. Karena kalau semuanya diam, ya nggak ada yang lantang membela gitu, nah, habis ya sudah. Ini sekali lagi ya, ibaratnya ini adalah sebagai pemberi warning kepada siapa-siapa yang berani mengganggu ulama gitu. Karena ulama kami memang itu harus dijaga karena dia perusahaan Nabi. Karena ulama lah yang ada, bayangkan kalau bagaimana kalau ulama perusahaan Nabi, jadi sama posisi mereka itu adalah penerus gitu ya. Jadi ya ibaratnya adalah kalau nggak ada Nabi ya mereka yang meneruskan dakwah ini. Ya, mereka yang harus dihargai dan dihormati. Sama seperti kita dahulu menghormati Nabi, kita Nabi tidak ada, kita ganti menghormati ulama guys. Jadi karena ulama adalah pewaris kepada Nabi itu gitu. Sungguh-sungguh. Dan berhentilah mencurigai sama muslim. Mengaku pejuang padahal pengecut. Berhentilah itu. Dan kepada para ustaz, berjalan sesuai dengan keterangan Quran dan hadis. Gak usah ada kepentingan politik, gak usah ada kepentingan finansial. Layani umat ini dengan penuh kesabaran. Harta nanti Allah yang berkait kita, bukan dunia. Dunia ini akan kita lewati. Kuburan itu hanya transit. Terminal tumpangan sementara. Kekayaan dan harta kita ada di akhirat. Bela agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdoa, jemaah. Kesempatan kita beramal saat begini. Berdoa bagi ulama-ulama kita. Udah panjang banget. Ya intinya begitulah guys ya, teman-teman sendiri yang menilai bagaimana semuanya keluar di situ. Tapi saya salah fokus sama mobilnya, keren banget. Kalau ada yang mau ketemu sama Ustadz Yawalil ini silakan ya, hubungi sendiri ya, saya nggak ikut-ikut.
Kalau ngajak saya, ngajak makan bakso saja, saya datang itu. Yang mau traktir bakso silahkan guys, silahkan. Pokoknya bakso forever lah. Nggak usah lah yang benci-benci kan. Kita menebarkan kebahagiaan, kasih, sukacita. Gimana bisa menyebarkan kasih kebahagiaan kalau ulama ditusuk, guys? Luis ini dia nggak ngerti nih. Saya katakan tadi nggak ngerti, dia bukan sesama ulama, bukan umat Islam juga. Padahal dia katakan nggak peduli gitu kan. Dia nggak peduli, memang kadang nggak tahu memang. Jadi ini sok tahu, sok pinter, sok gagal paham ujungnya gitu kan. Jadi apa ya, di saat kita lagi sedih, marah melihat ulama kita digituin, dia malah ketawa. Ini kan kurang ajar banget gitu. Memang sih dia nggak bukan siapa-siapa gitu. Makanya dia bikin video ini nggak masuk akal gitu bagi saya gitu. Nggak layak dia buat video ini gitu. Kalau saya ini dia layak, saya wajar karena itu ulama saya gitu kan. Beliau adalah ulama saya, ulama kecintaan saya juga gitu. Wajar saya buat video ini gitu. Dulu sih nggak wajar guys. Dia bukan siapa-siapanya Ustadz Syekh Ali Jaber gitu kan. Dan bukan ya intinya adalah siapa sih dia dibandingkan Ustadz Waloni gitu kan. Nggak ada bukunya bahkan malahan. Kita nggak boleh menyebarkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi ini bukan ujaran kebencian, bukan respons marah atas nusukan ulama. Sama kayak Luis misalnya respon ketika katanya ibadah diganggu gitu kan, dibuat videonya. Ketika kata ada ustadz membahas tentang Alkitab, padahal itu dibahas di Quran sendiri gitu. Jadi yang dibahas ustadz itu adalah yang apa isi Quran sendiri, siapa itu Yesus, apa posisi dia, kisahnya agama yang bagaimana, itu dibahas di Quran guys gitu. Jadi wajar satu bahas gitu. Nah, jadi dikatakan dia itu ujaran kebencian. Ini bagaimana ceritanya coba? Ya kan? Jadi apa ya? Jadi orang tuh maunya apa? Dia aja respon, tapi orang suruh diam gitu. Ya kan? Dia merespon, dia bikin ini tuh dibuka aib gitu kan? Ini apa maksudnya coba? Ini seakan-akan dibilang kan, gua aja nih yang boleh begini, kalian tidak boleh gitu. Nah ini yang Luis tuh seperti ini gitu. Dia menyerang orang, tapi di sini menyerang orang gitu. Itu dia nggak paham makanya itu kan. Yang bikin panas orang. Nah, itu sebenarnya komentar dari Ustadz Yawaloni yang padahal dia sendiri nggak ketusuk, tapi dia ngamuk-ngamuk nih guys. Nah, kita akan dengar langsung komen. Ya iyalah, dia melihat gitu. Yang melihat itu kan dari orang yang tidak kejadian. Misalnya ada orang yang misalnya kecelakaan, ya kan? Yang melihat itu ngeri kan? Orang yang kecelakaan mungkin udah mati rasa, mungkin misalnya ya kan udah nggak masalah apa-apa, udah mati rasa, udah dingin tubuhnya. Tapi yang melihat kan orang yang ngeri itu kan yang melihat itu guys. Ini Luisnya ngerti posisi orang melihat dan mendengar itu lebih apa daripada orang yang merasakannya gitu, ya kan? Apalagi dia itu sesama. Karena kadang-kadang orang guys, orang tuh yang bisa menerima apa yang pada dirinya gitu, tapi nggak bisa melihat pada orang lain gitu. Misalnya kalau kayak ada orang yang misalkan kalau kita dia apa-apain hina silakan, tapi jangan hina ibu saya, jangan hina ayah saya, jangan hina agama saya. Ada orang seperti itu kan. Nah itu hal yang wajar sekali gitu. Ini lu harus paham karena ini orang yang melihat itu yang lebih melihat langsung gitu kan apa yang terjadi gitu, sehingga tentu responnya beda guys. Komentar dari Syekh Ali Jaber yang mana beliau yang tertusuk. Apakah beliau ngamuk-ngamuk kayak Yahya Waloni apa enggak? Kita langsung aja nonton videonya. Ada satu berita kemarin saya baca. Ini saya bukan menyamakan siapapun ya, tapi ada satu berita. Nanti coba kita cari beritanya. Menyamakan kejadian ini dengan salah satu kejadian dengan Johannes Paulus II pada saat tertembak. Dan dia supaya tidak dan ini saya melakukan itu tidak dihakimi. Ya betul, tidak suka membalas dendam. Nah, tapi kan pertanyaan, Teman-teman dengar nggak apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jaber? Beliau mengatakan saya tidak suka dendam. Walaupun dia sudah ditusuk ya, beliau sudah ditusuk, berdarah-darah sakit sampai masuk ke rumah sakit, diobatin mungkin dijahit ya. Tapi beliau mengatakan bahwa saya tidak suka balas dendam. Jadi ini bukan masalah balas dendam atau tidak gitu, tapi masalah kewaspadaan gitu kan. Jadi saya paham kali ini. Kalau lama membalas dendam, tentu yang pelaku itu akan diincar, tapi tidak. Mereka tahu kalau ini ada hal lain di belakang ini gitu. Ini
ini bukan soal balas dendam apa tidak, tapi mengenai respon. Kan tadi kan dikatakan kayak Paulus juga katanya kena tembak, tapi beliau tidak ada kenapa-napa karena kan posisinya dia gitu, sama kayak Elizabeth juga kan, dia yang kena korbannya gitu. Jadi sekali lagi ya, yang melihat tuh beda tentu pandangan dengan yang merasakan. Makanya kita harus paham hal itu gitu, karena yang merasakan ini kan ya merasakan kan dengan hati gitu. Kalau yang melihat itu kan tuh dengan matanya lebih ini, dan tentu ibaratnya apa, beda lah kondisi psikologisnya gitu. Banyak yang yang ibaratnya kayak misalnya ada orangnya misalnya nggak masalah gitu kan, tuh ada nggak ya, umat Kristen yang kayak Luis ini yang bikin video kalau misalnya Kristen itu dibahas gitu dalam ceramah Islam gitu kan, karena memang ada haknya di situ, karena memang dituliskan di Quran dan hadis juga tentang agama di luar Islam gitu kan, simpangan posisi Yesus di Tuhan itu diajarkan di kitab suci Quran itu. Nah, jadi apa namanya ya? Itu Louis sibuk gitu kan. Nah, jadi tapi kenapa orang lain nggak boleh gitu? Itu anehnya guys. Orang yang seharusnya itu ya, coba deh, ada nggak umat Kristen lainnya seperti Louis ini yang sibuk seperti ini itu kan, nggak ada kan? Nah, jadi sekali lagi ya, yang kepanasannya sebenarnya Luis Prasetyo. Kenapa dia buat konten ini gitu? Kalau dia nggak panas kan dia biasa saja. Toh Ustaz Iwan itu membela saudaranya Seiman, Syekh Jaber gitu kan, yang dia marah kalau lihat Jaber ditusuk gitu kan, karena ada hubungannya sebagai saudara seiman dan sesama ulama. Nah, Luis ini siapa coba? Ini sebenarnya kepanasan ini sebenarnya bukan Ustaz Iwan nih, karena beliau pun kalau kepanasan itu pada tempatnya. Luis ini siapa coba ya kan? Siapa, posisinya sebagai apa gitu? Dia yang tertusuk guys. Nah ini penting juga untuk kita pelajari. Kita ambil yang positif lah dari Syekh Ali Jaber, dimana ketika kita tersakiti nggak perlu kita membalas dendam. Oke ya, kita lanjutkan aja nonton videonya. Ini adalah sebagai manusia. Ini sekali lagi dari Ustaz William itu bukan balas dendam, tapi dia mengingatkan siapa yang berani melakukan ini. Nah, ingat, jangan macam-macam gitu. Kasih warning, sehingga orang-orang ini tentu ini namanya pesewar gitu, jangan berani melakukan ini, karena kalau nggak ada orang lantang seperti itu, mereka pikir ini aman gitu kan, nggak ada yang marah. Nah, dengan tunjukkan kemarahan itu mereka akan waspada gitu. Mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukannya. Sama kayak orang misalnya ini, istri kita diganggu nih, kita punya istri nih misalnya di rumah diganggu. Nah, kalau ada suami bilang kan, ya udahlah biar aja lah gitu kan, nanti orang tuh akan semakin berani mengganggu. Tengoknya suaminya nggak ada marah gitu kan, makin datang gitu. Nah, coba suami tegas, "Hai kamu, ganggu istri saya," gitu kan misalnya kan. Nah, orang itu tentu akan berpikir 2 kali untuk melakukan itu, karena dia tahu suaminya marah gitu guys. Nah, itulah peran ya walau nih. Nah, kayak ibaratnya kayak apa itu adalah saya jawabannya kayak istri yang diganggu misalnya. Ini analogi aja, jangan anggap sama guys. Jadi harus ada yang membela gitu, dan itu harus tentu orang yang seiman dan satu profesi itu sama ulama. Itu yang lebih berhak membela Syekh Jaber gitu, dan bukan Luis Prasetyo tentunya. Saat itu Anda lihat darah semua. Ini kita bertanya sebagai orang awam aja ya. Pasti marah. Sempat gak Syekh punya rasa agak marah ketika waktu itu? Saya jujur saja, di saat kejadian ini, nggak tahu ya, rasa saya tenang. Ada jiwa saya tenang, Masya Allah. Jadi tidak merasa gelisah, tidak merasa Gak ada was-was. dan santai. Justru Dengar ya guys, Syekh Ali Jaber justru bilang, kejadian ini justru saya santai katanya. Tapi memang bener, santai dia. Nggak kayak, emosi-emosi, mau marah-marah, mau cari. Sebenarnya kalau Syekh Ali Jaber mau gerakkan masanya untuk membalas dendam ke orang yang tusuk dia bisa. Terus lagi ini bukan urusan balas dendam ya, Luis nggak paham kali ini gitu. Ini bukan urusan balas dendam, tapi kalau mau itu gentle gitu kan, itu sampai nih dia nggak datang cari orang itu kan, ada nggak didatangi orang itu, dia menantang ya. Kalau mau gini terang-terangan, jangan main belakang gitu loh guys. Jadi sekali ini nggak ada urusan balas dendam gitu. Rumah kita diganggu ya kita maju, katakan siapa yang berani ganggu rumahku, ayo ketemu di mana gitu. Bukan dia langsung datangi rumah itu langsung ngajar, kan tidak ada kejadian seperti itu. Jadi Luis ini nggak paham, ini nggak ada urusan sama balas dendam ya. Di masalah pembelaan kepada para ulama gitu Luis ya. Jadi selagi dia nggak paham makan ini, dia pikirannya sudah parno duluan, udah negatif. Dikatakan dia ini balas dendam gitu.
Siapa coba yang membalas dendam coba? Kita hanya mau meningkatkan kewaspadaan. Kalau ada hal begini, waspada. Ulama kita harus dijaga gitu guys. Jangan sampai kecurangan lagi gitu ya. Gitu. Berarti ya ada urusan sama membalas dendam gitu. Tapi nggak dilakuin gitu loh. Tapi beda sama kayak Ustadz Jaya Waloni kan, ngajakin berantem gitu. Kita lanjut aja nontonnya, kita selesaikan. Yang saya pikirkan dengan fokus untuk selamatkan ya. Masya Allah. Dan merasa ada ini biasa saja. Justru yang dipikirkan adalah untuk selamatin dia. Nah, ini juga pernah dilakukan seperti yang dibilang oleh Om Deddy Corbuzier, yang mana Om Deddy bilang kan salah satu paus di mana ketika dia tertembak, justru yang dilakukan adalah mengampuni orang yang menembaknya dan menyelamatkan dari amukan massa. Nah, ini juga kita bisa belajar ya dari dua tokoh besar ini, dari paus. Ya kan itu dikatakan Ustaz ini kan seperti itu. Ini orang nggak bersalah. Orang ini bukan dia yang ini disuruh gitu guys. Ngerti nggak? Jadi Luis nggak paham dia. Jadi paus itu kayak apa nih, saya Jabari paham dan orang ini juga paham kalau ini adalah orang suruhan gitu. Dalangnya ada gitu guys. Jadi sekali lagi Luis harus paham itu. Jadi bukan sasarannya bukan orang ini, tapi ada lagi di belakangnya gitu loh. Paus Yohanes kalau nggak salah dikatakan tadi, dan juga dari Syekh Ali Jaber. Kita belajar bagaimana kita nggak perlu sebenarnya membalas orang yang menyakiti kita. Nggak perlu kita menyakiti orang yang menyakiti kita. Cukup ngasih mereka. Tidak perlu keluar kata-kata sumpah serap yang nggak penting. Apakah mengasihi dengan masuk membuli gitu, membuka aib gitu kan? Apa kayak itu Luis? Ini sekali lagi aja. Ini kata-kata aja kasih, tapi isinya penuh dengan apa namanya? Dengan apa ya? Dengan rencana gitu, dengan rencana propaganda bagaimana membuka aib para ulama, terutama ulama dari ya kayak inilah ulama-ulama kita yang keras, yang ngomong betul ngomong yang hak-hak batil, para mualaf kita juga yang mendampingkan dakwah, yang memberikan ilmu dari agama sebelumnya. Itu memang targetnya Luis ini. Jadi sekali lagi ya, ini apakah ini yang disebut dengan azan kasih gitu kan, ini sangat jauh dari panggang dari api guys tentunya. Penting. Untuk satu hal yang perlu kita pelajari dari pembelajaran ini ya, dimana kita nggak boleh lah ngomong-ngomong yang kasar, maki-maki dan lain sebagainya. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan. Langsung dia khotbah guys, pemakai Alkitab gitu kan. Ya ini katanya kan janganlah ada pakaian kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah pakaian yang baik untuk bangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya perlu kasih karunia. Tapi jangan salah loh guys. Ya. Yesus pernah waktu itu ya, kisahnya di Perjanjian Lama, dia datang ke tempat rumah ibadah, di sana itu para pedagang berjualan. Dia langsung marah dan membalikkan semua meja-meja itu guys. Nah, ya kan? Itu marah loh, ngomong-ngomong loh dia, dan membalikkan meja kursi. Itu apakah dia menggunakan ayat Efesus ini? Kan tentu tidak gitu. Jadi ada saat sebenarnya Yesus marah, kayak misalnya dia menghardik pohon ara itu kan. Pohon ara itu gak berbuah, dihardik dia, dikutuk dia gitu. Jadi ada masa-masa Yesus juga marah gitu guys ya. Dimana dia juga waktu itu pernah disuruhnya beli pedang gitu. Dia katakan waktu di Taman Getsemani itu, adakah di antara kalian uang untuk beli pedang? Kalau nggak ada, jualah jubah dan beli pedang ya. Jadi dia ada saat-saat tertentu guys. Enggak semuanya itu ini. Dan ingat di Perjanjian Lama juga ada ayat yang dimana Tuhan memerintahkan untuk membunuh orang Amalek, baik dari kanak-kanak, orang menyusui dan lembu. Jadi ayatnya ini ada yang seperti ini, juga ada ayat yang lain gitu. Dia Luisnya harus gentle menyampaikan semua ayat gitu. Jangan hanya sampaikan ini aja gitu. Kasih juga ada ayat-ayat yang tidak menunjukkan apa namanya ya. Juga ada loh guys di Perjanjian Lama tuh bunyinya gini. Yang berlaku, janganlah engkau merasa kasihan kepadanya, karena yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Ada hukum di Perjanjian Lama gitu. Dan hukum itu tidak akan berubah. Karena Yesus datang untuk menggenapi, bukan mengganti. Nah, orang-orang Kristen banyak tidak ngerti beda antara menggenapi dan mengganti. Yesus katakan, selama belum lenyap langit dan bumi, ya, tidak akan hilang satu titik pun, satu iot pun dari hukum Taurat dan para nabi. Belum semuanya terjadi, yaitu kiamat alias lenyapnya langit dan bumi. Tapi faktanya malah diganti dengan hukum yang halal itu adalah yang semua yang masuk ke mulut.
yang keluar dari mulut yang haram gitu. Jadi nggak lagi mengenai itu, nggak ada lagi gitu, udah diganti. Jadi titanya bukan menyempurnakan, bukan menggenapkan tapi mengganti. Nah ini nggak paham. Pak Yesus katakan dia datang untuk menggenapi, bukan untuk mengganti. Faktanya hukumnya berubah gitu kan. Hukum mata kali mata, gigi jadi kasih pikir kiri, apa tampar kanan kasih pikir kiri guys. Ini itu hukum yang berbeda. Dan ini jadi Yesus datang jadinya bukan untuk menggenapi tapi mengganti hukum gitu. Padahal dia katakan aku datang bukan untuk menirakan atau mengganti hukum Taurat kepada Nabi, tapi untuk menggenapinya, alias menambahkan sehingga lengkap gitu. Jadi kalau menggenapi artinya menambahkan sehingga lengkap, sehingga tambahan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lama gitu guys. Harusnya menguatkan gitu, bukan malah mengganti gitu. Kotor. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya oleh karunia. Kita belajar dari kasus ini, ketika kita disakiti nggak perlu kita maki-maki orang itu, nggak perlu kita mengeluarkan perkataan-perkataan kotor yang justru menjatuhkan sesuatu atau memperkeruh suasana, tetapi yang harus kita lakukan justru memakai perkataan yang baik untuk membangun orang, menguatkan orang. Sebelumnya orang yang emosi mendidih. Oh, dia termasuk yang membuli gitu loh ya. Oh, paham saya nih. Jadi maksudnya ini adalah membangun itu maksud membuli, buka aib gitu kan, dan memfitnah gitu. Ini paham saya maksudnya guys. Mendidih banget nih. Ketika mendengar perkataan kita justru teduh, adem, enak, nggak jadi emosi, nggak jadi esmosi gitu. Jadi punya perkataan jangan mendidih. 100. Oke, jadi ini guys, nih karena hari hujan kan, ini hujan luar nih, saya nggak tahu apakah ada dengar suara saya apa tidak gitu kan. Saya bikin konten jarang sekarang, benar-benar dengar gitu kan, kondisi lagi hujan sekarang, ya kan, dan ini tengah malam gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.